Om berbicara kuasa Yesus itu sebenarnya kodrat manusianya. Kan tadi dia maha kuasa, bro. Oke, Iya. saya tanya lagi. Apakah Yesus ini maha kuasa? Bang Greg, minta izin. Iya. Ada yang mau saya kerjakan. Oke, silakan ya. Siap. Siap. Bang Perdede, Bang Gregorus, Yesus kan maha kuasa, betul? Iya. Maha pencipta, betul? Iya. Oke, maka 2 pertanyaan di sini. Silakan kalian jawab dengan jujur. Yang pertama, ketika Yesus selesai melakukan puasa 40 hari 40 malam, setelah itu dia lapar. Di mana letak kemahakuasaan dia? Yang kedua, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai. Di mana letak maha penciptanya Yesus? Nah, silakan jawab. Dia kan maha pencipta. Dia tinggal ciptakan keledai di depan dia, atau tidak tinggal mendatangkan keledai tanpa harus diambil. Dia bisa membuktikan kekuasaan dia, kemahakuasaan dia, maha penciptanya dia di depan murid-muridnya. Nah, tunjukkan. Buktikan. Silakan. Mujizatnya Yesus, Bang, bukan mujizat receh seperti itu, Bang, bukan. Oh, jadi udah kayak gitu bilang bukan receh. Dengar, Bang. Yang pertama, Yesus puasa 40 hari, dia lapar. Itu kemanusiaannya. Itu yang lapar, wajar. Enggak, berarti kemahakuasaan dia itu on off. Kok on? Oh, bukan, Bang. Iya, bro. Kan dia kan ketika selesai melakukan 40 hari 40 malam, dia puasa, setelah itu dia lapar. Nah, di mana letak kemahakuasaan? Namanya maha kuasa itu, bro. Coba Anda Begini. Tadi Om mengatakan bahwa keledai ya. Keledai ini adalah sebenarnya simbol dari kerendahan hati, damai dalam pelayanan. Dengan memilih keledai itu berarti abang lihat mana, Yesus. Abang baca mana, Bang? Coba baca, Bang. Itu Yesus perintah muridnya untuk mengambil keledai. Kalau ada yang bertanya bahwasanya Tuhan akan mengembalikannya, itu loh. Iya, artinya begini, itu Yesus menyatakan itu bahwa kerajaannya itu bukan dari kerajaan duniawi yang itu tafsiran dari mana, Bang? Saya minta tafsiran dari mana itu, Bang? Yang abang katakan tadi itu. Kenapa setiap pertanyaan kalian itu berbeda-beda? Nanti Bang Perde beda, nanti sini beda. Kenapa gitu bisa gitu? Oh, beda roh kudus, roh kudusnya beda. Bukan begitu, Pak. Ya kan kalian kan punya roh kudus. Jadi, Oke, gini aja, Bang. Aku yang terakhir aja nih, aku mau kerja. Yang intinya ini aku menyanggah judul, Bang. Menyanggah judulmu. Yesus Ya, bukan Tuhan. kemudian Sudah jelas. intinya itulah Yesus bantahanku. kerajaan surga. Iya, begitulah bantahanku juga. Iya, dengar, Bang. Berpesan dulu ya. Yang pertama, Yesus memberi kerajaan surga. Itu yang pertama. Itulah buktinya salah satu dia Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya sama Yesus, benar-benar percaya sama Yesus, melakukan mujizat dengan menyebut nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Nggak ada nama Tuhan. Oke, kalau kita ada tertulis, Bang. Ada tertulis dalam Bible itu ada Bang. Dengerin, Bang. Walaupun Enggak, Bang. Anda itu iman Anda sebesar biji sesawi, percaya kepada Dia, Anda bisa memindahkan gunung. Bisa loh. Iya, itulah percaya sebesar Yesus. biji sawi. Buktikan sekarang. Coba pindahin saya, keluarkan dari kamera. Sebesar biji Mujizat apa sawi loh. gitu, Bang? Aduh. Bukan mujizat. aku izin turun kepada. Oh iya. Iya, jadi ya Pak gini loh Pak, cuman ini kan Bapak bilang Bapak Aku mau izin turun turun Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Oke, yang siap-siap. satu kamu. Yang satu deh Pak. Begini. Macet. Bukan kabar ya Ibu. Aku ada urusan sedikit, mesti kerja.
Jadi macet ya. Jadi Bukan Pak, macet walaupun itu. kesimpulan Bukan macet. gini Pak, sebelum Bapak turun ya. Iya. Kesimpulannya, mau Bapak itu bernubuat atas nama Yesus, mau melakukan nubuatan atas nama Yesus, intinya akhir-akhirnya Yesus bakalan bilang kayak gimana? Nyahlah kalian para pembuat kejahatan, kalian bakalan diusir sama Yesus gitu loh. Ya Pak ya, hati-hati Iya. Pak. Iya. Itu. Hati-hati Pak lo, bakalan diusir Pak, bakalan diusir sama Yesus Pak. Dia terserah apa yang ibu katakan, itu kehendak bebasnya ibu. Ya kan? Oke. Itu kehendak bebasnya ibu. Berarti fix ya, Itu Yesus hak- bukan hak Tuhan karena bebasnya, tak terbantahkan ya. Yesus bukan Tuhan ya. Iya. Itu kata Oke. Bible, kata Yesus Pak, kata Yesus. Kan bagi kalian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi bagi ajaran dan kepercayaan kami bahwa Yesus itu Tuhan. Iya Ya. Pak, karena doktrin itu kayak gini Ya. Pak, dia bunuh akal sehat Pak. Jadi kalau misalnya, doktrin jadi itu gini, bunuh akal sehat jadi Pak. gini. Oke, biarin Bang baca, biarkan dia berpikir, biarkan dia turun. dan Jadi berpikir. gini, ajaran kami itu berbeda dengan ajaran ibu dan bapak Greg yang sama-sama. Jadi saya di Katolik, ibu di Islam. Jadi itu sangat berbeda jauh ya ajaran. Kan di ajaran ibu bahwa Yesus Bang itu Gregorius. Yesus Makanya itu Bang Gregorius. adalah utusan. Tapi kalau bagi kami, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Karena Oke. setiap Bang ajaran Gregorius. masing-masing Bang Gregorius, itu dengerin kalau Bang tidak Gregorius. bisa, ya. Bang Gregorius, Anda percaya Yesus ini datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Anda buka 2 Yohanes 1:7. Silakan. Buka 2 Yohanes 1:7. Coba Om Greg silakan tunjukkan ayat Oke, itu. saya baca ya. 2 Yohanes 1:7. Antikristus Dua. memang. 2 Yohanes 1:7. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Lo kabur? Enggak. Silakan. Bang Gregorius. Dia datang bukan sebagai Tuhan loh, sebagai manusia. Jadi gini. Di ayat Jadi gini itu- lagi. Ya. Jadi gini. Silakan. Yohanes itu dia menangkapkan jadi gini, sebelum itu saya klarifikasi dulu bahwa saya bukan otoritas saya untuk Doubling Pak, doubling. Gimana Bang Perdede? Masih menganggap jadi Tuhan? di situ Yohanes menekankan pentingnya kebenaran dan kasih ya. Mana Pak? Di sini perikopnya loh, perikopnya tetaplah dalam ajaran Kristus loh. Gimana ajaran Udah kasih Bang, di sini? pada intinya, dengar Bang. Pada intinya, nanti ini nggak kelar pembahasan. Kan tadi kan saya izin turun ya, udah mau masuk kelas. Iya Bang Perdede, ya betul. Pada intinya Bang Perdede harus banyak renung dan banyak berpikir. Itu pada intinya Pak. memang Dan sudah banyak saya baca renungkan Bibelnya. seluruhnya Bang. Memang Yesus itu adalah Tuhan. Iya, itulah pokoknya Yesus Tuhan. Mau maha kuasa jadi tidak maha kuasa pun nggak apa-apa. Pokoknya Yesus Tuhan. Mau maha tahu jadi tidak maha tahu pun nggak apa-apa. Pokoknya Yesus Tuhan gitu loh. Mau maha kekal berubah jadi berubah pun nggak apa-apa. Pokoknya Yesus Tuhan kayak gitu aja. Itulah Ada doktrin Yesus yang berani doktrin. berkata, aku memberi kunci kerajaan surga. Nggak ada Tuhan yang berani mengatakan seperti itu. Nggak ada satupun Tuhan yang berkata. Diambil lagi, habis itu diambil lagi gitu kan. Aduh ya Allah. Padahal kata Yesus loh, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Tetapi semuanya itu atas kehendak Bapakku. Itu jelas loh. Ya udah Bang, kan Bapa dan aku adalah satu. Tadi kembali lagi.
Ya udahlah. Udah nyampe di Wahyu, kau masih balik lagi di Yohanes. Silakan Ustaz, sambil menunggu. Silakan Ustaz lanjut. Coba sambil menunggu nih. Coba gini Bang Pardede. Yesus itu ketika bangkit dari kuburan itu bangkit sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Bangkit sebagai Tuhan, Bang. Kembali ke ilahiannya. Oke, Tuhan ya, bukan manusia yang bangkit itu ya. Iya Bang. Gimana Bang? Iya, sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Ketika bangkit dari kuburan tersebut sebagai Tuhan, bukan manusia. Iya, kembali ke ilahiannya Bang. Iya, iya, artinya murni 100% Tuhan. Iya. Konsisten ya Bang ya. Iya Bang ya. Nggak berubah ya, lagi. Bang. Yang bangkit itu 100% manusia, tidak ada kemanusiaannya. Nggak ada Bang. Bangku. Dia kembali ke alam rohnya, ke ilahian. Setelah bangkit, ya. Kemudian dia akan mencari murid-muridnya tuh, Abang. Iya enggak? Mencari murid-muridnya. Setelah ketemu dengan murid-muridnya, kemudian dia minta ikan bakar. Dia lapar. Yang namanya lapar itu manusia atau Tuhan, Abangku? Mana ayatnya Bang? Loh, kok mana ayatnya? Abang nggak tahu kalau abang itu Tuhannya doyan ikan goreng? Coba Aki tunjukkan. Kata abang, mana, Bang? tadi yang bangkit dari kuburan itu 100%. Goreng, jangan fitnah dong. Oh ya, santai-santai ini. Karena di besar donor ada pada membunuh. Iya, santai aja dong. Sebentar ya. Santai. Bang Grey judulnya pindahin dari mukanya Uni. Kalau biar pro 1 lawan 1 dong, masa 5 lawan 1? Iya, ya udah silakan Ustaz. Ayo Uni mau Uni ya, silakan. Ada ini. Enggak, biarin Bang, biar enggak ini Bang. Pagi semuanya. Pagi Islam atau Kristen Bang? Bang Pelindung. Kristen sejati lah. Yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bang Pelindung. Ya. Masih belum puas juga. Oke. Tentang mana itu? Yang tadi dibilang saudara Mitanan ini, Iya. lalu dijawab Pardede. Apakah Ya ada, Yesus abang di situ itu kalau ada Bible, buka saja Lukas 24 nomor 42. Silakan. Iya. Katanya yang bangkit dari kuburan itu 100% Tuhan, tidak ada kemanusiaannya. Ada laki manusianya, mana lepas itu, Loh, sedangkan berarti dia beda dong. apa? Karena enggak mungkin dia ingat di mana ayat-ayatnya. Tadi Bang Pardede bilang, saya tanya baik-baik kan tadi pelan-pelan. Apakah ketika bangkit itu 100% Tuhan? Iya katanya, tidak ada kemanusiaannya. Nah kemudian setelah bangkit dari kuburan, Yesus mencari murid-muridnya. Setelah ketemu, Yesus itu meminta makan dan salah satu yang dimakan adalah sepotong ikan goreng. Berarti Yesus lapar. Apakah Tuhan Anda itu lapar dan doyan ikan goreng? Itu hanya menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Ada lagi. Lanjut nih. Bahwa Yesus itu menunjukkan dirinya kepada Siap. Thomas. Katanya 100% Tuhan yang bangkit itu. Memang 100% Tuhan, 100% manusia. Lu berubah Sedangkan lagi lahir nih. saja dia udah Tuhan. Jadi berubah lagi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Masa di tengah perjalanan dia enggak Tuhan?
Berarti dia sampai terangkat ya, dia. ya. Coba Bang Pelindung open cam dulu, kayaknya berbeda orang ini, bukan yang tadi. Coba open cam deh Bang. Soalnya tadi udah bonyok dia. Yang tadi Nggak usah open cam. Hina tadi. Ini dalam suasana apa ini? Ya suara saja lah dulu nak. Kemarin kan udah open cam saya. Iya, maksudnya tadi pagi itu udah bonyok si hamba Hina tadi. Gak apa-apa. Saudara tadi melihat, mengatakan Yesus itu lemah, tidak ada kuasa, sampai-sampai saudara katakan dia tidak keledai. Keledai saudara berbicara. Ya itu. kan mereka bilang, bro. Mereka bilang Yesus ini maha kuasa. Maka saya bertanya, di mana letak kemahakuasaan Yesus ketika dia selesai puasa, kemudian dia merasakan lapar? Di mana letak kemahakuasaan dia? Dia kan kemudian 100% Allah, 100% manusia. Allah kan yang menjadi manusia, firman-Nya yang menjadi manusia. Maka ada. Oke, oh iya sebentar Bang Pelindung. Jadi ketika Yesus lapar, berarti ketuhanannya hilang atau kealahannya hilang, betul? Atau kemahakuasaannya hilang. Jadi dia lapar loh. Jadi itulah yang nggak dapat dicerna saudara, apa arti Tuhan, apa arti manusia. Jadi dia maha kuasa, bro. Abang tahu nggak maha kuasa, Bang Pelindung? Bang Perlindung tahu nggak maha kuasa? Apa arti maha kuasa itu? Dia maha kuasa, bisa ke bumi, bisa ke surga. Itulah Yesus. Kayak gilo, kenapa oten itu akan selama-lamanya di neraka? Karena mereka tersesat dengan bahasa. Makanya saudara itu udah dikutuk Alkitab. Gregorius, saudara udah dikutuk Alkitab. Baca Galatia 1 ayat 6-7-8. Saudara dikutuk Alkitab. Gak apa, saya seperti Tuhanmu. Yesus juga terkutuk di kayu salib loh, dikutuk sama Paulus loh. Dimana dikutuk di kayu salib? Dikutuk pun di kayu salib. Baca Galatia 3:13. Galatia 3:13. Udah 2 tahun itu, udah bertahun-tahun itu saja. Oke, di situ siapa yang terkutuk di kayu salib? Ayo. Terkutuk pun di kayu salib, bangkit apa enggak? Naik ke surga apa enggak? Yesus dikutuk enggak? Terkutuk pun dia bangkit, dia terangkat. Enggak, Yesus dikutuk enggak? Tadi kan kamu bilang saya dikutuk. Nah, sekarang Yesus dikutuk enggak? Di situ enggak ada dikatakan Yesus. Enggak apa-apa saya dikutuk oleh pengikut Paulus karena Paulus dikutuk. Karena Paulus mengutuk Yesus. Enggak apa-apa saya dikutuk sama pengikut Paulus. Enggak apa-apa. Dengar dulu, terkutuk pun dituju kepada Yesus, dia bangkit naik ke surga. Karena dia firman Allah. Enggak, yang ada intinya Allah. Yesus dikutuk enggak? Kalau kau terkutuk, hilang. Kalau Yesus dikatakan kutuk, dia bangkit. Saya masih ada ini. Naik ke surga. Saya masih ada loh. Ya, tunggu, saya masih ada. Ya, tunggu waktunya. Kau sekarang kan masih apa kau? Masih sombong. Kalau tunggu waktunya, bro. Kalau tunggu waktunya, orang Islam itu percaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Ya kalau kematian siapapun. Di mana maha kuasanya biar saya tunjukkan. Nah, di mana letak kemahakuasaan Yesus ketika Yesus lapar? Dan ketika Yesus makan ikan goreng, di mana letak kemahakuasaan dia? Dan di mana letak kemahakuasaan Yesus ketika dia mengambil keledai? Goblok, itulah maha kuasanya. Bisa dia manusia. Jangan bisa marah. Dia makan, jangan bisa marah, dia naik ke surga, marah. bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Manusia mana? Bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Itu membuktikan dia maha kuasa. Oh, berarti hilang kemahakuasaannya dia ketika dia merasakan lapar. Kau bikin di sini, kaki ke atas, kepala ke bawah. Tanyalah, di mana Yesus itu sebagai Tuhan? Saya tanya Anda, di mana apa arti dari maha kuasa? Coba. Maha kuasa dialah pencipta. Yesus ini pencipta. Bertahu kau. Tanya maha kuasa kok dia pencipta. Lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi satu-satu dulu. Tunggu dulu. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Iya lanjut Pak. Enggak Uni, karena Uni yang narasumber di sini. Saya cuman kalau Uni pun narasumber di sini, enggak itu yang perlu sama aku karena Ibu ini pun enggak pernah. Kan Uni kan lagi ini lagi sibuk tadi. Saya cuma kau lah menanya siapa Yesus ini sama aku. Sekarang kau akan jungkir balik ku bikin di sini. Iya Pak, iya udah enggak apa-apa. Kau aja marah-marah tadi kejam-kejam sama aku. Lanjut. Iya enggak. Tetapi Anda benar. Yesus ini maha kuasa. Ya udah silakan. Kau udah kejang-kejang lanjut. Anda benar, saya salah, kami semua salah, Anda benar, oke? Udah ya.
Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di Riva MOW YouTube, channel YouTube Lintas Agama, dan juga Gregorius TikTok Room, di mana di sini kita diskusi lintas agama. Harapan kita adalah diskusi ini diskusi membangun, mengedukasi, bukan diskusi ngotot-ngototan, debat kusir apalagi, di mana nggak akan ada kebaikan dan implikasi ilmu pengetahuan yang kita dapat. Hari ini saya lagi-lagi mendengarkan tema yang sebenarnya bagi saya itu tema yang sangat membosankan ya. Yesus ini Tuhan atau bukan? Karena jangankan di antara kita, di antara mereka saja masih berdebat hingga detik ini Yesus Tuhan atau bukan. Kemarin Ibu Ani, seorang penggagas Kristen yang menyatakan dia Kristen sejati tapi bukan penyembah Yesus, bahkan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan dengan dalil-dalil yang sangat eksplisit. Namun kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan adalah doktrin dari Konsili Nikea pada tahun 325, di mana sebelumnya sudah ada gagasan dan ide bahwa adanya Tuhan Trinitas yang digagas oleh Tertullianus. Siapa Tertullianus? Adalah seorang mantan penyembah pagan yang tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan tidak mungkin adalah orang yang paham betul tradisi akar keagamaan orang Yahudi, karena dia berasal dari penyembah pagan dan orang Romawi. Sementara ajaran Trinitas adalah ajaran yang kalau boleh dijujurkan oleh umat Kristen, tapi mereka tidak akan mudah untuk jujur, adalah ajaran campuran antara pemahaman monoteis dengan triteos setara, yaitu triad kapitolain sebelumnya dengan ajaran Yahudi yang monoteis. Nah, lalu mereka kemudian disempurnakan doktrin Trinitas ini di abad ke-5, tepat bahkan setelah si Athanasiusnya sendiri meninggal, yaitu uskup yang memperjuangkan homoousios atau kesetaraan Yesus dengan Bapa, yang mana itu ditentang oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6, adanya pemisahan antara Allah dan Tuhan, di mana ini adalah murni dari kesesatan terjemahan. Kata theos dan kurios diterjemahkan menjadi diksi yang kemudian dimaknai sama. Theos dimaknai sebagai Allah, kurios dimaknai sebagai Tuhan, di mana kita tahu kata Allah dan Tuhan adalah dua-duanya kata hiperkorek. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Kesalahan sebut yang tidak ada dasarnya. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Ya, setidaknya ini menurut salah satu profesor yang berada di bawah footnote-nya sebuah makalah Alkitabiah, Lembaga Alkitab Indonesia. Kata Allah adalah diksi yang tidak pernah ada sebagai gelar dari Tuhan. Tidak pernah kita temukan rumpun semitik mengatakan kata Allah sebagai kata gelar untuk Tuhan. Yang ada kata Allah adalah konon katanya kesalahan sebut dari di KBBI nama Tuhan. Dari nama Tuhan yang dirubah menjadi gelar Tuhan. Di dalam KBBI kita bisa tahu bahwa ALLAH, transliterasi kata Allah menjadi Latin ALLHH atau Allah, tetap dilantunkan karena 2 L-nya. Itu dikatakan sebagai gelar yang tidak pernah diakui oleh kamus manapun. Bahkan dalam kamus Oxford, ALLAH adalah name of God among Muslim. Begitu juga dalam kamus Cambridge, kamus Al-Munjid, bahkan kamus yang ditulis oleh seorang Katolik bernama Louis Ma'aluf, dan juga KBBI yang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah adalah nama Tuhan Arab. Artinya teman-teman tahu bahwa Allah adalah nama proper name, bukan generic name. Kita tidak tahu dari mana kata Allah sebagai gelar ini muncul, sehingga umat Kristen percaya diri mengatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, di mana satu-satunya Allah, dia yang di surga, satu-satunya kurios atau Tuhan, dia adalah Yesus. Tapi kemudian disamakan antara Allah dengan Yesus atau Tuhan. Sementara diksi 1 Korintus pasal 86 itu secara bahasa Indonesia adalah pemisahan. Ini adalah hasil dari doktrin. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Pengajaran manusia yang dianggap benar tanpa dikritisi. Kita tidak mengenal doktrin, kita mengenal wahyu, karena mutlak kebenaran itu dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, maka kita tidak imani. Saya baca satu komentar yang cukup aneh dari The Angel. Saya pastikan ini bukan Muslim, pasti Kristen. Dia mengatakan bahwa Allah adalah nama dari Dewa Hubal. Silakan tunjukkan datanya. Kita sangat siap untuk menunggu data
bahwa Allah adalah nama Hubal. Saya tantang seluruh umat Kristen di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa Allah pernah disematkan kepada nama makhluk sejak Adam lahir, sejak Adam muncul di dunia sampai detik ini. Tunjukkan bahwa Allah pernah diberikan kepada makhluk sepanjang dunia. Tapi kalau El, bahkan ada berhalanya. Kalau Yesus, bahkan nama pemain sepak bola pun bernama Yesus. Bahkan nama Tuhan kalian sangat tidak terjaga. Tapi lihat nama Allah sangat terjaga secara sunnatullah. Jadi teman-teman, kita menghadapi di sini orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen bicara bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan doktrin dan kesoktahuan. Kenapa saya bicara seperti itu? 6 tahun sudah saya berdiskusi dengan mereka. Mereka menentang KBBI, di mana kadang mereka mengatakan bahwa lihat, Tuhan kami pernah mati, maka dia kekal karena pernah bangkit kembali. Bahkan definisi Tuhan mati pun dikatakan sama dengan Tuhan kekal. Arti kekal mereka ganti, kata Allah mereka ganti. Saya tidak tahu apakah ini berada dalam Kamus Oten Indonesia, yang adalah kamus rohani yang belum pernah dirilis, yang adanya di otak mereka, yang adalah kamus buatan dan karangan mereka sendiri. Mari kita simak bagaimana kemudian mereka mencoba untuk memutarbalikkan setiap omongan mereka dengan akal mereka sendiri yang tentu berbeda dengan akal sehat kita. Teman-teman, mari kita saksikan diskusi kali ini. Ingat, Gregorius, Uni adalah seorang apologet, calon ustazah by the way, yang membatasi diri Uni. Ya, kenapa? Uni tidak mau setiap hari menurunkan level. Bagi mereka yang awam Greg, mereka hanya boleh bertanya kepada Uni. Tapi bagi mereka yang berilmu, mereka boleh menjelaskan dengan syarat mereka harus buka cam dan menunjukkan data. Seperti itu ya. Kita ganti Kamus Khayalan Oten. Yes, KKO. Mungkin kita akan menemukan lagi istilah-istilah dari KKO. Kemarin kita pernah temukan apa KKO. Mereka mengatakan bahwa kami memahaminya bukan menggunakan akal manusia, tapi menggunakan akal rohani. Akal rohani, teman-teman. Mungkin kita akan mendengarkan lagi diksi-diksi seperti kebagaimanaan Tuhan, kemudian keilahian, kealahan. Kata-kata yang tidak pernah diajarkan di KBBI, tapi kita akan temukan sebagaimana kita menemukan bahasa gaul di ruang bergaul kita ya. Mungkin kita akan menemukan diksi-diksi baru lagi dari KKO, Kamus Khayalan Oten, atau KRO, Kamus Rohani Oten Indonesia, KROI. Seperti itu. Greg, silakan ambil alih. Uni tetapkan. Selagi masih diskusi dengan Uni, harus open cam dan tunjukkan data. Dan kalau tidak memiliki data dan tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan, silakan bertanya saja. Saya bukan penghujat, saya adalah penggiat sosial media yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya bukan penista agama, tapi saya adalah orang yang berusaha menunjukkan fakta dan data dan menunjukkan konsekuensi logik dari iman Anda semua. Kalau Anda kejang dan tantrum, itu adalah efek samping dari menerima kebenaran yang memang tak bisa terbantahkan. Kalau Anda sakit kepala, itu efek samping karena Anda mencoba melogikakan sesuatu yang tak logika. Anda mencoba untuk mengakal-akali Tuhan. Kalau mungkin Anda segerejanya mu'alaf, itu berkat hidayah dari Allah, bukan karena saya. Tapi kalau Anda misalnya berantam suami istri karena berbeda pendapat tentang Tuhan Anda, percayalah itu pernah terjadi di abad mula-mula ketika adanya kitab Anda yang dipahami berbeda oleh penganut agama Anda. Kurang lebih silakan diambil alih oleh Gregorius. Kita mulai diskusi yang indah ini dengan menampilkan bahwa kalian bukanlah ODGJ dan orang yang tidak berakal, tapi manusia yang tidak merusak ras manusia. Silakan dimulai, Greg. Oke, baik. Oke, Bang Perdede dan Bang Perlindungan. Di sini kita punya tema Yesus bukan Tuhan, Oten, Longor, dan tipu-tipu. Itu judulnya. Maka di sini Anda akan membuktikan diri. Apakah Anda ini termasuk orang yang longor dan tipu-tipu atau tidak. Maka silakan diskusi dengan baik, tanpa harus menghina atau menghujat siapapun. Karena di sini akan membuktikan jika Anda tanpa membawakan data hanya longor, maka akan terbukti tema di atas bahwasanya Anda di sini hanyalah longor dan tipu-tipu. Oke, siap? Bang Perdede, Bang Perlindung, siap? Lanjut. Ya, ini saudara sebentar ini ya, aku mau kerja ini. Jadi ada data di sini, tetapi banyak data yang menunjukkan Yesus adalah pencipta. Ini saya hanya membantah topik yang sudah disimpulkan.
Ya, izin Bang Pardede. Kalau tidak, izin Bang Pardede sebentar, saya ambil alih dulu. Saya di sini moderator. Kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan uni kami, ada 2 persyaratan untuk berdiskusi. Yang pertama on cam, yang kedua punya kapasitas dan kapabilitas. Minimal mahasiswa yang mempelajari teologi dan mempelajari Bible Anda sendiri gitu loh. Bang Perlindungan kalau memang tidak mempunyai kapasitas itu, maka Anda diizinkan untuk cukup bertanya saja gitu loh. Jadi saya saudara di sini sebagai penginjil dan juga bisa menginjili Uniripa supaya jangan Oke, diizinkan Greg diizinkan karena dia sudah mengklaim sebagai penginjil. Ya, kita tidak bertanggung jawab lagi kalau dia mempermalukan agamanya. Besarkan dia. Iya. Biarkan bersama uniha Tuhan. Ini sebentar tapi lain kali waktu kita mungkin cukup ya. Antara Allah, Yesus, Elia, Musa dan murid-muridnya. Jadi di sini saudara saya akan bukan data di mana waktu Petrus mengatakan Yesus Tuhan didengarkan Allah. Tetapi Allah tidak melarang Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan. Yohanes 17, catat itu Georopirpeus, ambil pulpenmu 5, jangan 1 pulpen, 5 pulpen. Itu Niripa tulis antara Allah, Yesus, Musa, Elia dan murid-muridnya. Matius 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya 3, Yakobus, Petrus, Yohanes. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, artinya disaksikan ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan. Disinilah kata Petrus, rasulnya, muridnya mengatakan Yesus Tuhan. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5 penting poinnya di sini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, ini suara Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus, itulah firman yang menjadi manusia. Kira-kira terima kasih saudara, waktuku sangat tidak mendukung. Kalau ada salah memang minta maaf, saya bukan guru, bukan menghakimi, tetapi biarlah iman kita masing-masing untuk masing-masing. Selamat pagi. Oke, saya tanggapi. Saya tidak tahu apakah Anda bicara atas dasar sadar atau sedang dalam kegangguan kejiwaan. Karena Anda sendiri bicara, saya pastikan tidak mengetahui apa yang Anda omongkan. Tadi telinga saya masih sehat ketika Anda mengatakan, saya seorang penginjil. Saya akan membuktikan kalau Yesus adalah pencipta. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda sedang menunjukkan kegilaan Anda di depan saya. Tolonglah, minimal kalau tidak ngerti bahasa Indonesia, seperti yang kami beri batasan tadi, saya sudah sangat bermurah hati. Mengertilah dengan bahasa sendiri. Coba, tadi ngomongnya apa? Saya penginjil, ingin membuktikan kalau Tuhan saya pencipta. Tolong, jangan belagak gila depan saya. Saya tadi menunggu, berapa menit waktu saya terbuang percuma tadi? Saya cuma menunggu data kalau Anda membuktikan Yesus seorang pencipta. Jangan membawa kepada saya ini adalah kegilaan yang nyata. Karena saya sudah membuang waktu saya tadi. Bagi saya waktu itu kalau bukan ilmu yaitu uang, kalau tidak kasih sayang. Mending saya teleponan sama Ayang Beb daripada mendengarkan ocehan yang gak ada manfaatnya. Ini sayang. Saya pikir tadi saya dapat ilmu. Tolong tunjukkan data pembuktian dari apa yang Anda ucapkan di awal bahwa Yesus itu pencipta.
Ngapain saya buang waktu tadi nungguin Anda bicara banyak bicara tapi isinya kosong. Ya ini kan menjawab Menyuruh topiknya, kami Bu. ambil penamu 5, Menjawab Greg. topiknya, Penamu Yesus bukan Riva. Tuhan. Apa yang kau suruh tadi kami ambil pena catat apa? Saya menunggu kau membuktikan Yesus itu pencipta. Kau bicara Ya, seolah-olah ngerti bahwa dengan Yesus pencipta. kenapa ketika saya bicara Anda tantrum. Tadi Anda bicara Ini, saya Bu. diamkan. Ini, Bu. Saya tidak mau merusak kredibilitas sebagai manusia, bukan sebagai mahasiswi. Kredibilitas sebagai manusia. Kalau memang saya ini adalah orang yang bersedia menghadapi ODGJ, minimal saya akan ngambil kuliah saya untuk menjadi psikiater. Saya seorang apologetik. Bicara tentang agama. Yang dibutuhkan dalam agama adalah dalil. Dalil bersumber dari kitab suci. Tunjukkan kepada saya bahwa saya tidak sedang menghadapi orang dalam gangguan kejiwaan. Ya, sudah cukup banyak di negara ini orang ODGJ. Yang dibutuhkan di negara ini adalah orang jujur. Tolong jujur. Kalau ngerti katakan ngerti. Nggak ngerti jangan tipu-tipu. Di sini kami tidak butuh penipu dan orang gila. Kami butuh orang jujur dan orang waras. Silakan tunjukkan data kalau Yesus itu pencipta. Minimal tunjukkan apa yang dia ciptakan. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya akan berdiam diri menunggu. Yang saya tunggu adalah data bahwa Yesus itu pencipta. Silakan. Ini ya. Oke. Turun ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia pintar yang keluar dari Yang satu. Udah pintar kali kamu gaji itu. Makanya aku bilang berkali-kali sama kalian, Dinda ya. Aku Islam ini, sebelum aku Islam, aku baca Bible bertahun-tahun. Udah aku kaji Bible itu. Materi buat aku mengkaji, ya kan? Ketika aku sampai ke dalam Al-Quran, di Quran itu yang menjawab itu semua. Iya ya. Apalagi ketika aku sampai ke dalam surah Maryam, iya ya. Allah berkehendak. Kehendaknya Allah itu tanpa perbuatan, karena memang Dia Maha berkehendak. Dan kehendak dari Allah itu, ya. Dan ketika Allah itu berkehendak, Dia tidak berdiam dalam diri makhluk, atau tidak berdiam di dalam diri kehendaknya. Kalau di sana aku dulu, iya juga ya, gawat juga. Roh Kudus menjadikan. Setelah Roh Kudus menjadikan, Roh Kudus berdiam pada sosok yang telah dijadikan. Berarti yang telah menjadikan dia hamil. Waduh. Ini gawat. Gak bahaya tah, gitu Bang Faruk, gak bahaya tah. Bahaya ini. Itu Dinda, ya kan? Oke, kita lihat dulu yang minta naik ya. Ada si Trix. Halo Trix, selamat bergabung Trix. Halo Trix. Ya maaf bang, kepencet bang, turunkan aja bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ini penghujat ini. Seandainya ini ya teman-teman ya, di antara dialektika lintas agama ini, Islam dan Kristen ini, di tengah-tengahnya ada ateis, ya kan? Ateis saja. Maka niscaya ateis tidak akan tertarik dengan Kristen. Karena apa? Karena dia lihat akhlak Kristen, oknum Kristen. Hitungannya, perkataannya, orang ateis nggak akan tertarik. Buruk akhlak oknum ini kata dia. Maka benar kata Pendeta Melato, dimanapun ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan katanya. Iya. Makanya nggak ada itu orang dari ateis ke Kristen, nggak ada itu. Ya, yang dari ateis ke Islam ada. Ini ada di WA aku pula ya. Ada teman-teman WA aku, dia tuh dulunya ateis katanya. Dulunya dia itu ateis. Karya saya tengok WA-nya ya. Ini saya tunjukkan nama dia teman-teman. Ini teman-teman ya, saya tunjuk awalnya sebentar ya. Ini teman-teman, dari ateis dia lihat lintas agama, terkhusus Komando Bang Faruk, nggak ateis lagi, Islam dia, tengok ya. Nampak tadi Bunda? Kebaca WA-nya? Kebaca tadi teman-teman? Nampak kebaca nggak? Kebaca nggak tadi? Kebaca nggak tadi teman? Kebaca. Yang perkataannya, dulu saya ateis kata dia. Dulu saya ateis, kebaca nggak? Yang saya dulu ateis katanya. Iya, kebaca, Masya Allah, Masya Allah. Ateis dulu dia. Makanya kalau dari ateis nggak ada yang ke oten itu, nggak ada. Karena apa? Kalian sendiri yang merusak teman adinda oten. Makanya aku bilang kalau ada antara Islam sama oten berdiskusi, tengah-tengah ateis akan melihat benar kata Pendeta Melato itu, ya kan? Bobrok. Di mana tuh apa kebejatan moralnya gila-gilaan? Tunjukkan lagi. Iya, bentar ya, aku tunjukkan lagi. Nampak kan? Nomornya jangan ditunjukkan teman-teman ya. Nomornya jangan ditunjukkan. Nampak kan? Oh, kalau kau cerita kayak gitu lebih parah lagi gereja Charlie. Lebih parah lagi. Ya kan? Tengok di luar itu. Ratusan ribu yang jadi korban. Oke, Bunda Yanti, buat teman-teman yang lainnya ya, sampai di sini dulu ya. Bang Faruk mau latihan dulu, mau olahraga dulu ya teman-teman ya. Jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf. Ada Allah mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tanpa tulis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet gara-gara parkir motor. Pihak petugas ada katanya Satpol PP yang
luka, meninggal, kurang tahu juga. Kemungkinan macet juga urip kak. Katanya 4 orang yang meninggal. Veterani. Kalau ada undangan kupa. Kurang tahu juga kalau ini pak kak. Karena di veteran ya jauh. Coba ke urip. Min, siap, tunggu dulu. Karena masalah macet-macet ini bang. Nah, berhenti sampai betul, jangan sampai berhenti. Jasmi anak-anak tua. Bakar saja motornya bang. Tidak ada yang mobil saja dibakar. Apalagi kalau Ji. Tanggal 1 nanti dia mau besar-besaran. Kayaknya masih deh. Tidak sih kayaknya. Tidak ada ditutup jalan. Apa sih berjaya pasti dia berjaya lagi patimbang-timbang. Tambahkan deh kau ya kaleng-kaleng nanti po lilintong milima nga. Soalnya hilang semua tadi, hilang semua. Coba naik lagi teman-teman. Teman-teman kencangkan tep layar ya. Naik lagi. Kena kali ya. Nggak bisa terima tamu. Sebentar. Nadiran. Artinya apa? Aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Jadi Allah itu nama. Mukjizat Al-Quran, wahyu yang pertama disampaikan ada 5 ayat. Saat ini kita kenal dengan surah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Kejadiannya itu disebutnya Iqra 3 kali. Apa Iqra itu? Iqra bacalah. Dilanjutkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Sebutlah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Tuhan ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu jelas proper name. Gitu Ibu Sagita tadi yang bertanya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Buka hatimu, buka kolbumu mencari kebenaran. Karena setiap orang yang sudah lepas nyawanya, rohnya dari jasadnya, maka semua akan menjadi penantian yang berakhir. Kalau tidak keberuntungan, penyesalan. Maka kalau orang yang tidak meninggal dalam keadaan Islam, maka suatu penyesalan. Akhirnya apa? Udah disiksa kubur aja sambil menanti apa? Ya Tuhan, ya Allah, jangan datangkan kiamat sesegera mungkin karena aku pasti akan kekal di dalam neraka. Itu pengajaran yang seperti ini yang akan kita sampaikan. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian kisah-kisah perkataan Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dalam hal disebut sunnah atau hadis. Pengajaran-pengajaran. Kan di Al-Quran tidak ada tata cara gerakan sholat. Bagaimana kalian sholat saat ini? Kata Nabi Muhammad apa? Sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu pengajaran, itu ajaran. Nah bagaimana kekristenan? Apa? Gimana tata cara ibadahnya Kristen? Terus siapa yang disembah? Yesus. Loh Yesus bukannya punya Tuhan? Iya. Yesus manusia kan? Bukan. 100% manusia, 100% Tuhan. Tadi dalilnya Matius 12 nomor 8. Yesus sendiri yang ngomong, karena
anak manusia adalah Tuhan. Kalian menyangkal Yesus mengatakan Tuhan itu anak manusia. Nah, lalu perintah-perintah ke gereja hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, tidak bersunat, ngikutin siapa? Paulus saja sunat, Yesus sunat. Nah, kalian ikut siapa? Terus kemudian perempuan dikatakan di dalam Bible harus menggunakan tudung. Kalau tidak dibotakin. Nah, kalian tidak ada pakai tudung. Kemudian ada yang pakai tudung, nyamar juga. Tudungnya beda. Gitu ya, Ibu Sagita. Saya rasa itu Pak Diangon ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih, Ai. Pertanyaan mana lagi? Kalau memang ada open, Mas, saya mewakili berarti. Mewakili pertanyaan di bawah. Ayo, kalau nggak berani, teks saja biar saya bacakan. Ya, dan begini ya, sambil nunggu Coten, Iwan Pila yang belum follow akunnya Kang Tito, Kang Angon ya, Pak Angon ini bantu di follow Iwan Pila, termasuk Ahisal nih ya. Barakallah, biar dakwahnya. Nah, ini di bawah ada pasien saya ini, Pak Beritakan Kebenaran, dan dia selalu bernarasi, selalu berkomentar, saya udah cerdas. Pak, kebetulan orang itu tidak butuh dengan kata-kata engkau, tapi butuh dengan pembuktian engkau. Coba Anda buktikan kalau Anda ini Kristen yang sudah cerdas. Jangan omon-omon, nanti beleng-beleng. Ya, silakan yang mau naik. Naik aja kebenaran. Ada lagi pertanyaan dari bawah? Kebenaran itu hanya ini pasien gua yang paling sopan, paling santun sedunia. Ini pasien gua paling santun ya. Coba kita tes ya. Jantan, selamat pagi Jantan. Selamat pagi. Ih, pokoknya suaranya juga udah, aduh, lemah gemulai. Ya, Pak Jantan, saya harap Anda di pagi hari ini tidak seperti biasanya kejang-kejang ketika diobati. Tapi Anda harus tetap tenang, slow, santai, biar cepat sembuh. Oke, Pak Jantan? Ini kalau kita mau diskusi bergantian. Jangan curhat dulu, bre. Gua nanya sama lo, sepakat kagak? Budak yang keluar. Ini kesempatan untuk teman. Ini namanya bukan diskusi. Kalau diskusi, pada dimulai aja Kang Dito, dimulai. Jangan curhat. Kang Dito maju, mulai. Jangan curhat. Ayo. Coba tunjukkan ada Tuhan orang Islam atau tidak? Hah? Ada. Tuhan orang Islam atau tidak? Ada. Siapa Tuhannya? Allah. Apa arti Tuhan? Pencipta. Bagaimana ciptaannya? Ciptanya kita. Oh, bukan. Apa dong? Kau saja datang, Islam aja ada abad ke-7. Udah ada sebelumnya. Itu Allah Abraham, Ishak dan Israel, bukan Allah orang Islam. Oke, siap, nggak apa-apa. Tadi sudah dijelaskan Kang Dito, nggak apa-apa. Karena Otan itu nggak apa-apa. Dia menurut dia seperti itu karena Muslim sudah pada cerdas. Sekarang balik tanya Kang Dito, dia udah 10 pertanyaan itu. Satu saja, jangan banyak-banyak, itu satu aja. Ya udah, saya tanya satu aja. Sesuai dengan literasi referensi di dalam Kejadian 15 nomor 8, kamu melihat di situ ada yang diterjemahkan LAI, ALLAH, huruf besar semua. Apa artinya itu? Mana itu? Kejadian 15 nomor 8. Lihat ya. 2. Jangan sampai saya sebutkan 4 kali. Memang pura-pura budek berarti Oten. 15 ayat. Tuh, 3 kali ya kan? Ayat 8. Enggak ada sabarmu pun. Mana kau diskusi buka komal seperti itu? Yaudah, 15:8. 15 ayat berapa? Tuh, 5. 15:8. Yang saya ngituin terang Kang, antum yang ikut ngitung. Terus saya kasih tahu. Kata Abraham, 15:8. Ya Allah, 6. Dari aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Oke. Ini dia. Tuhan Allah di situ. Ya, Tuhan Allah di situ ALLAH-nya huruf besar semua. Itu kepada siapa?
Ya, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Merujuk kepada siapa? Allah Abraham, Ishak dan Israel. Yotevave, Ya. Elohim, Yesus. atau Yotevave? Yesus. Saya yang berbicara di dalam Al-Quran, nggak usah yang di luar. Sekarang tadi ku tanya kamu, orang Islam nggak ada Allahnya. Tadi itu yang ku bilang, karena nggak ada hubungan antara orang Islam dan orang Yahudi. Nggak ada hubungan. Apa? Disuruh membenci orang Yahudi. Ini kan pertanyaanku. Kalau Ini pertanyaanmu kalau udah aku jawab, Kau yang itu jawab. Allah Abraham, Ishak dan Israel. Iya, merujuk kepada original teksnya apa? Udah aku bilang Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pencipta langit dan bumi. Iya, yang dikenal sama Tahu yang tadi ku tanya, belum kau jawab dengan tuntas. Udah aku jawab semua. Bahwasanya tak ada hubungan antara orang Israel dan orang Islam. Ada ayatnya. Kitabmu membenci. Nah, jangan ke ini Al-Quran. dia. Tunjukkan di perjanjian lama, silakan. Ini dia. Kitabmu yang mengatakan. Di perjanjian lama, di kitab hubungan. mulai ngapain ke kitabku? Kok nggak bisa baca Quran? Ya, itu tandanya bahwasanya jangan kau klaim-klaim Allahmu itu ada. Padahal Lalu Allah yang diterjemahkan LAI itu Allah Abraham, yang diterjemahkan Ishak dan Israel. Yang diterjemahkan LAI itu ALLAH huruf besar semuanya itu siapa? Ya, udah aku bilang tadi dari tadi Allah Abraham, Ishak dan Israel. Iya, siapa? Aduh, budek. Tuhan. Kau baca yang betul. Ya, udah aku baca. Mana Nggak kau ada ini? nggak ada yang ngomong. Cuma kayak gini Sekarang aja. udah jelas kau ya, nggak ada Tuhanmu Apa? ya. Apa? Nah, nggak ada Tuhanmu. Tuhanmu hanya ada batu di tanah. Udah mulai menghujat ya. Mulai menghujat ya. Oh, nah dari kemarin gitu-gitu aja. Dari kemarin gitu-gitu aja dia. Singa ompong. Bukan singa ompong, Kang, singa berak di celana. Ya, buat tambahan wawasan buat saudara-saudara Kristen yang di bawah ya. Kejadian 15 nomor 8, entah LAI ini sengaja menyalahkan terjemahan untuk menyamakan Allah kami dengan Yotevave kalian. Ya, itu dulu. Dari kejadian 15 nomor 8 itu ALLAH huruf besar semua. Original teksnya yang disebutkan oleh saudara-saudara Yahudi adalah Yotevave, tapi mereka nggak pernah bacakan itu. Mereka sebut Hashem karena itu nama. Jadi kalau menemukan di Bible ALLAH huruf besar semuanya itu merujuk kepada Tuhan Sang Pencipta. Tapi yang anehnya LAI mencoba membohongi publik ya, khususnya rakyat Indonesia yang beragama Kristen. Kalian baca di Yesaya 42 nomor 8. Yang digunakan untuk diterjemahkan Yotevave itu menjadi Tuhan, huruf besar semua. Aku ini Yotevave itulah namaku, kan begitu kan? Diterjemahkan oleh LAI menjadi Tuhan huruf besar semuanya. Make sense nggak? Gelar itu menjadi nama. Aku ini gelar itulah namaku, kan nggak mungkin. Tuhan huruf besar semuanya mengarah kepada Yotevave yang awalnya diterjemahkan ALLAH huruf besar semuanya. Kalau digunakan sesuai dengan kejadian 15 nomor 8, apa yang terjadi? Aku ini Allah itulah namaku. Udah. Itu yang menjadi masalah. Karena ini sudah dirubah-rubah, maka nyata. Maksudnya adalah akulah Allah, itulah namaku. Ini sudah disesatkan oleh LAI. Kalau udah kayak gini, banyak apologet-apologet di Indonesia Islam khusus